Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan sampai hari ini yang kita rasakan begitu luar biasa, yang menolong dan menopang kehidupan kita. Terkhusus iman percaya kita, jangan pernah goyah, jangan pernah bimbang, karena karya terbesar dalam kehidupan kita ini adalah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita katakan karya terbesar. Indah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 34. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus.
Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kebangkitan Kristus, jaminan keselamatan. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah kebangkitan Kristus, jaminan keselamatan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita hari ini menegaskan kebangkitan Kristus sebagai pondasi iman dan jaminan kepastian hidup kekal bagi orang percaya. Kebangkitannya mengalahkan maut, mengubah kematian dari akhir yang menakutkan menjadi sebuah transisi atau perubahan yang nyata untuk kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendesak kita untuk hidup kudus dan meninggalkan segala bentuk dosa dalam keseharian kita. Ini menyoroti kebenaran rohani yang kuat bagi perjalanan iman kita sedang jemaat Tuhan. Ya. Di sini kita harus ingat dalam renungan ini bahwa Kristus sebagai buah sulung. Ini harus kita ingat. Kristus sebagai buah sulung. Artinya kebangkitan Yesus bukan sebagai atau sekedar mitos sedang jemaat Tuhan, atau sebagai dongeng atau khayalan belaka, tidak. Melainkan kepastian yang menjamin kebangkitan kita akhir zaman nanti, waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Sama seperti Adam membawa maut, Kristus mematahkan kuasa dosa itu dan membawa kehidupan untuk kita. Amin. Itu yang mau Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat Korintus dan kepada kita. Ya. Dan di sini juga ditekankan bahwa kemenangan akhir dari semuanya membawa kemenangan yang luar biasa. Semua musuh Allah pada akhirnya akan ditaklukkan, jemaat Tuhan. Dengan maut sebagai musuh terakhir yang dihancurkan, segala kuasa diserahkan kembali kepada Allah Bapa, membuktikan kedaulatan Kristus atas sejarah dan alam semesta, dan dia akan memperoleh kemenangan akhir yang luar biasa, yaitu mengalahkan maut itu. Dan kita mau seperti itu. Kita mau mengalahkan maut itu, dan kita akan memperoleh kehidupan nanti, kebangkitan nanti, ya. Amin, jemaat Tuhan. Dan di sini juga kita belajar bagaimana kita diingatkan bahwa panggilan untuk hidup berjaga-jaga, jemaat Tuhan. Paulus memperingatkan jemaat Korintus agar menjauhi pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kita diajak untuk sadar kembali, hidup benar, dan menjauhkan diri dari dosa, sebab tidak semua orang mengenal Allah. Kebangkitan Kristus bukan hanya doktrin untuk dipahami, ajaran untuk dipahami, melainkan kekuatan memampukan kita hidup benar di dunia saat ini. Amin, jemaat Tuhan. Oleh karena itu, sedang jemaat Tuhan, mari kita harus imani kebangkitan Kristus, jaminan keselamatan hidup kita. Oleh karena itu, jangan goyah iman kita, jangan bimbang lagi, imani, percayai bahwa Kristus Yesus jaminan keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jaminan keselamatan kami hanya berada dalam Kristus Yesus. Kami imani, kami kepercayaan itu, kebangkitannya luar biasa, membawa kehidupan untuk kami umat manusia. Dan kami mau imani itu dan percaya itu, dan hati kami tidak akan mau goyah, iman kami tidak akan mau goyah, dan kami percaya kebangkitan-Mu membawa kehidupan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku